Ya memang ada kemungkinan ini sebagai jebakan Batman dari hotel-hotel ini yang tujuannya buat mengelabui kita semua dan juga hotel terhadap ayat-ayat porno yang ada di Bible sekarang, yang jelas secara formal bahkan di Amerika dia dilarang di sekolah-sekolah dasar begitu. Itu beritanya sudah mendunia gitu. Kenapa berisi ajaran porno? Dan jebakan Batman ini tujuannya begitu. Jadi nanti seolah-olah mereka menganggap bahwa yang terkait porno-porno itu hoax gitu. Yang dikatakan Muslim ini ada benarnya. Di Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa, Korea Selatan, dan beberapa negara Asia lain, Alkitab tidak diajarkan di sekolah umum. Lalu, apakah dilarangnya Alkitab di sekolah-sekolah karena mengandung ayat-ayat porno? Mari bongkar propaganda mereka agar banyak orang mendapat pencerahan. Pelajaran agama tak diajarkan di sekolah umum di Amerika. Dari tribuntimur.com. Peneliti dari University of South California, Connie G. juga menjadi pembicara seminar internasional penerapan sistem pendidikan agama-agama dalam membangun pendidikan moral demi tercapainya masyarakat madani di Auditorium Kampus 2 UIN Alauddin Makassar, Samata, Selasa, tanggal 25 April tahun 2017. Dalam materinya, ia mengungkapkan, pelajaran agama tidak ditemukan di sekolah umum di Amerika Serikat. Pengajaran agama hanya ditemukan di sekolah swasta yang berbasis agama, ungkap Connie membandingkan sistem pendidikan agama di Indonesia dan Amerika. Pelajar di Amerika akan mulai mengenal pelajaran spesifik tentang agama di college atau universitas. Agama di Amerika lebih beragam karena juga mengakui agama-agama lain seperti Taoisme, Quaker, Yahudi, selain yang umum di beberapa negara termasuk Indonesia. Pasca peristiwa tanggal 11 September di Amerika, siswa diwajibkan untuk sumpah setia kepada negara dan tidak diajarkan tentang agama, ujar Connie. Seminar ini digagas oleh mahasiswa jurusan Perbandingan Agama Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar kerjasama IMDI Kota Makassar. Di mana tema yang diangkat ialah penerapan sistem pendidikan agama-agama dalam membangun pendidikan moral demi tercapainya masyarakat madani. Hadir juga sebagai pembicara koordinator Advent Muslim Relation untuk Indonesia Timur, Ferry Mangin, perwakilan Walubi sekaligus FKUB Sulsel, Yongris Lao, pengurus DDI, Syaiful Jihad dan dosen di STT Intim, Pendeta Dr. John C. Simon PhD. Jadi, bukan hanya Alkitab yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah, Al-Quran, dan kitab lainnya tidak masuk dalam mata pelajaran. Mengapa? Prinsip sekularisme.
Prinsip ini memisahkan agama dari urusan sipil, politik, dan negara. Negara bersikap netral terhadap agama apapun, mempersempit bahkan menghapus peran agama di ruang publik maupun dalam kenegaraan. Membuat undang-undang tidak berdasarkan agama tertentu dan tidak menguntungkan agama tertentu. Berbeda ketika agama dikhususkan, banyak terjadi pertentangan karena setiap agama mempunyai dasar dan konsep yang tidak sama. Contohnya, yang terjadi di Indonesia, ketika dibentuknya SKB 2 Menteri dan Undang-Undang Penistaan Agama, cenderung mendukung agama Islam sebagai agama mayoritas. Banyak anggapan terutama Muslim bahwa prinsip sekularisme melarang beragama, menjadikan masyarakat untuk ateis. Atau ada anggapan lain, menjadikan masyarakat untuk tidak bermoral. Hal ini salah dipahami karena minimnya pengetahuan, bahkan MUI mengharamkan sekularisme. Dalam pandangan mereka, tidak diaturnya masyarakat beragama maka akan timbul kerusakan moralitas, dan juga banyak masyarakat menjadi ateis seperti yang terjadi di negara-negara barat. Justru kerusakan moral banyak terjadi di negara-negara beragama, terutama mayoritas Islam. Tidak perlu jauh-jauh, lihatlah Indonesia, berapa banyak terjadinya pelecehan, pemerkosaan yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama, terutama banyak terjadi di Ponpes. Di negara barat, menyentuh perempuan di bawah 18 tahun, bisa dipenjara sebagai pedofil. Inilah peranan hukum yang tegas dan adil. Di negara-negara barat, agama adalah pribadi yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Mereka tetap beragama, mereka juga berdoa, ke tempat ibadah, walaupun banyak juga yang ateis dan agnostik. Istilah agnostik dirumuskan pada abad 19. Ketika Natal, hampir semua masyarakat merayakan Natal, termasuk ateis dan agnostik. Merayakan Natal sudah menjadi budaya di negara barat. Dalam pandangan orang awam atau propaganda Muslim, masyarakat barat banyak menjadi ateis dan agnostik karena Alkitab. Faktanya tidak demikian. Pendidikan masyarakat barat lebih mengutamakan pengembangan keterampilan dan bakat. Di Indonesia sendiri, memang dalam KTP tertulis agama. Tapi, apakah semua masyarakat percaya dengan agama yang tertulis dalam KTP? Faktanya tidak. Banyak juga ateis dan agnostik, hanya mereka dipaksa untuk beragama. Beragama tidak menjamin karakter orang menjadi baik. Bandingkan dengan negara-negara barat, kita bisa temukan ateis yang jauh lebih baik daripada orang beragama. Di sekolah-sekolah barat tidak ada pendidikan agama, tapi anak-anak dididik untuk mengembangkan bakat yang dimiliki dengan diberi fasilitas, diajarkan disiplin, mandiri, norma kesopanan, norma sosial. Dengan nilai-nilai kebaikan yang sudah ditanamkan sejak kecil, anak-anak bisa hidup toleransi, menghormati, menolong orang lain. Perlu diingatkan, tidak ada hubungannya antara sekularisme dengan kebebasan berekspresi. Keduanya berbeda, dan hal ini yang salah dipahami oleh Muslim, terutama Muslim yang menolak sekularisme, dengan membuat pernyataan bahwa sekularisme berarti kebebasan mengutuk agama orang lain. Anggapan prinsip sekularisme menentang agama, menjadikan masyarakat untuk ateis dan tidak bermoral adalah propaganda. Propaganda ini diciptakan oleh kelompok tertentu yang menentang sekularisme. Kelompok ini ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama, terutama agama mayoritas. Hal ini dibuktikan, walaupun semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tapi dalam prakteknya, kehidupan masyarakat dan bernegara diwarnai oleh corak Islam. Undang-undang yang dibentuk juga dipengaruhi hukum Islam. Bahkan ada menteri agama yang mengurusi masalah agama selalu dari Islam. Ketika agama masuk dalam negara, maka keberpihakan menjurus kepada agama mayoritas dan menimbulkan ketidakadilan terhadap agama minoritas. Tidak perlu disebutkan lagi, begitu banyaknya kasus intoleran yang dialami agama minoritas, tanpa tindakan hukum yang berarti bagi pelaku intoleran yang beragama Islam. Satu hal lagi alasan penolakan sekularisme, bahwa peradaban modern menghasilkan penjajahan, perang berkepanjangan, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, keterasingan, dan anomi. Ini adalah pendapat yang bodoh karena sebelum peradaban modern, peperangan dan penjajahan sudah terjadi pada masa lampau. Kita lihat bagaimana Musa bersama bangsa Yahudi menjadi budak di Mesir. Perang dan penjajahan tidak berhenti. Lahirnya Islam juga tidak luput dari peperangan dan penjajahan yang dilakukan oleh Islam itu sendiri.
Hampir semua Arabia dikuasai oleh Islam dan memaksa bangsa lain masuk Islam. Dan Eropa tidak luput dari serangan Islam. Harus diakui bahwa Gereja Katolik sebagai pemersatu Eropa dan membentuk Crusader tangguh yang menjadi pelindung Eropa dan dunia dari serangan dan jajahan Islam. Pendidikan agama memang harus disesuaikan dengan tingkat usia. Makin besar usia makin tinggi level pengajaran agama yang anak-anak terima. Seperti halnya pendidikan di sekolah, level kesulitan pelajaran makin meningkat, sesuai dengan level kelasnya, yang otomatis level usia anak meningkat. Ini adalah logika normal yang seharusnya bisa diterima siapapun termasuk Muslim. Dalam undang-undang di Indonesia maupun di negara barat, umur 18 tahun orang sudah dianggap dewasa dan orang tersebut bebas menentukan keyakinan, dan setiap orang tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua. Artinya urusan agama memang ditentukan oleh pribadi orang itu sendiri setelah dewasa. Bagaimana dengan ayat-ayat yang diklaim Muslim ayat porno dalam Alkitab? Ayat-ayat tersebut diajarkan tingkat dewasa. Memang ada ayat-ayat yang dilukiskan dalam Alkitab tergolong vulgar, selain berisi syair, lagu untuk pasangan calon suami istri seperti Kidung Agung. Alkitab menceritakan secara jujur dan terus terang tentang perilaku baik maupun buruknya manusia. Dijelaskan juga dalam Alkitab bahwa perilaku buruk menghasilkan dosa dan akan mendatangkan konsekuensi dari Tuhan. Peristiwa buruk tersebut adalah suatu peringatan dan juga hukuman Tuhan. Jadi, Alkitab sangat jujur menulis perilaku buruk tokoh-tokohnya dan pelajaran untuk tidak mencontoh perilaku tersebut. Seperti halnya pendidikan biologi di sekolah, pelajaran seperti reproduksi manusia ada dalam pelajaran kelas 11 SMA. Banyak kata-kata yang vulgar dalam buku pelajarannya, dan harus ditulis secara jujur untuk mengajarkan kepada murid-murid sekolah. Untuk menjadi dokter kandungan, kata-kata vulgar tidak dapat dihindari. Lalu apakah pelajaran kelas 11 SMA dan pelajaran buku kedokteran berarti mengajarkan hal-hal pornografi? Hanya orang-orang bodoh yang mengatakan demikian. Dan itu yang ada di pikiran Muslim. Pelajaran biologi dan kedokteran saja jujur mengungkapkan data dan fakta, apalagi pelajaran moral. Dan Muslim harus belajar bahwa kejujuran akan membuka wawasan dan cara berpikir yang selama ini tertutup dalam ajaran Islam. Banyak ayat-ayat vulgar dalam Al-Quran, hanya saja dalam terjemahannya tidak terbuka, tidak jujur dan cenderung menutupi kata-kata yang menurut penerjemah tidak pantas. Seperti kata, farjaha, pada surah Al-Anbiya 91 diubah menjadi tubuh atau rahim, atau berdada montok menjadi sebaya, pada surah An-Nabat 33, dan lain-lain. Mari selidiki Al-Quran, yang diklaim melarang persinahan, apakah benar? Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina, itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra 32. Faktanya Al-Quran juga melarang zina, tapi ada masalah dalam Al-Quran dan wahyu Allah. Allah dalam Al-Quran tahu kata zina itu tapi tidak mengerti perilaku zina, perilaku buruk yang dijelaskan dalam Alkitab yang mereka anggap porno. Apa maksudnya tidak mengerti zina? Menggauli budak adalah tindakan zina yang dihalalkan. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Surah Al-Ma'arij 29-30. Dan mut'ah dihentikan tahun ke-7. Sebelum itu mereka boleh nikah kontrak saat perang. Perang jauh, istri tak ada. Di situ dia boleh nikah perempuan sementara perang. Saya nikahi kamu dengan mahar seekor kambing, sementara perang selesai tunai. Setelah perang Khaybar, setelah pembebasan Khaybar tahun ke-7, tidak ada lagi. Periwayatnya itu Ali bin Abi Thalib, imam kalian sendiri. Kawin kontrak atau yang disebut dengan mutah. Mutah dalam bahasa Arab berasal dari mata, yang tahu, matan wa mutatan yaitu kesenangan atau kenikmatan. Nikah mutah adalah nikah atau perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita dengan akad dan jangka waktu tertentu. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mutah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah 241. Masih banyak lagi zina yang dihalalkan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, Al-Quran tidak ada kontradiksi, terutama mengenai zina.
Memang Islam melarang zina, tapi seperti apa perilaku zina itu? Perilaku itulah yang tidak dimengerti oleh Allah Al-Quran. Padahal Alkitab sudah mengungkapkan perilaku zina dengan jelas dan perilaku itu buruk di mata Tuhan dan pelaku mendapat hukuman Tuhan. Ayat-ayat Alkitab itulah yang disebutkan Muslim sebagai ayat-ayat porno. Jadi, untuk saudara-saudari, terutama umat Islam dan Kristen, ayat-ayat yang vulgar bukan berarti pornografi, harus melihat konteks. Yang terpenting adalah bukan ayat-ayat vulgar itu, tapi apakah ayat-ayat vulgar itu dihalalkan atau diharamkan. Dasar-dasar moralitas inilah yang tidak dimengerti oleh Al-Quran. Bagaimana menurut kalian?